Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Amalia, mahasiswa Universitas Tigubani jurusan MTI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah paparan mengenai Machine Learning for Business Analytics untuk memenuhi kewajiban ujian akhir semester 1. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah apa itu Machine Learning? Machine Learning adalah suatu teknik analisis data yang mengotomatiskan pembuatan model analitik. Machine learning menggunakan algoritma yang mempelajari data secara berulang sehingga memungkinkan komputer menemukan wawasan tersembunyi tanpa harus memprogramnya secara efektif. Perkembangan machine learning. Berkat teknologi IT yang terus berkembang, machine learning saat ini tidak lagi dapat dibandingkan dengan machine learning di masa lalu. Para peneliti yang tertarik pada kecerdasan buatan ingin mengetahui apakah komputer dapat belajar dari sebuah data. Cara belajar program machine learning yaitu mengikuti cara belajar manusia, yakni belajar dari sebuah contoh-contoh. Machine learning akan mempelajari pola dari contoh-contoh tersebut yang kemudian akan dianalisa untuk menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa machine learning penting? Machine learning dapat mempermudah kita dalam membangun model yang cepat dan otomatis, menganalisis data yang lebih besar dan kompleks, serta memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat, bahkan pada skala yang sangat besar. Machine learning menciptakan model yang akurat sehingga suatu perusahaan akan lebih mungkin mengidentifikasi peluang yang menguntungkan atau menghindari risiko yang tidak diketahui. Lalu, apa saja yang diperlukan untuk menciptakan sistem machine learning yang baik? Yang pertama adalah fitur persiapan data. Fitur persiapan data meliputi proses penyiapan data mentah sehingga layak untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, algoritma, baik itu sederhana maupun lanjutan. Algoritma dalam sebuah machine learning digunakan untuk memprediksi nilai-nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang sudah ada. Yang ketiga adalah proses otomatis dan iteratif. Kegunaannya adalah mengurangi pekerjaan atau langkah-langkah yang harus dilakukan secara manual, serta menyederhanakan alur kerja yang saat ini. Skalabilitas. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sistem atau model sebuah algoritma untuk menangani peningkatan jumlah data, pekerjaan, ataupun peningkatan kebutuhan kompetensi yang akan digunakan. Yang kelima, pemodel ensemble, yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akurasi model-model machine learning dengan menggabungkan hasil prediksi dari beberapa model atau sebuah algoritma yang berbeda. Lalu, siapa saja pengguna machine learning? Yang pertama adalah jasa keuangan. Perusahaan finansial seperti bank menggunakan machine learning untuk beberapa fungsi, seperti pencegahan penipuan, kredit, dan e-banking. Biasanya, volume transaksi harian sangat tinggi dan sulit bagi manusia untuk meninjaunya secara manual tiap transaksinya. Sistem berbasis machine learning menciptakan neural network untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan penipuan ataupun tidak. Yang kedua, pemerintahan. Instansi pemerintahan harus dapat membangun budaya data pada setiap pelaksanaan pekerjaan yang terdapat data di dalamnya, sehingga dapat bertransformasi dan berinformasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kedua, peningkatan kolaborasi antar instansi pemerintah, terutama dalam hal penyediaan data, di antaranya membangun sistem database yang menjamin keamanan, konsistensi dan kelengkapan data ataupun infrastruktur IT. Yang ketiga, menciptakan SDM yang kompeten. Peran SDM harus menyesuaikan diri agar dapat berkontribusi, salah satunya dengan menguasai ilmu machine learning dalam bangsa data, menjadi sebuah wisdom ataupun sebuah insight sebagai bentuk kesimpulan hasil dari analisis data. Yang ketiga adalah layanan kesehatan. Machine learning dapat membantu memenuhi permintaan obat-obatan yang meningkatkan operasi dengan biaya yang lebih murah. Kemudian dapat membantu mendeteksi penyakit mematikan, serta dapat membantu dalam merawat mereka dengan lebih tepat dan dengan perawatan yang lebih personal. Machine learning dan AI diharapkan dapat memainkan peran penting dalam uji klinis sistem saraf pusat di masa depan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Menurut Digital Marketing Institute, 97% pemimpin bisnis percaya masa depan pemasaran terdiri dari pemasar dan mesin yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan hasil bisnis. Perusahaan saat ini menggunakan machine learning untuk menargetkan audiens baru, berkomunikasi dengan konsumen, dan menemukan pelanggan baru. Tugas-tugas ini sebelumnya dilakukan secara manual dapat diselesaikan dengan cara yang lebih tepat dan efisien berkat machine learning. Yang kelima
transportasi. Penerapan machine learning dalam transportasi adalah untuk menyederhanakan waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Misalnya pada Google Maps yang menggunakan data lokasi dari smartphone, ia dapat memeriksa pergeseran arus lalu lintas kapan saja secara real time. Juga dapat mendeteksi laporan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan. Dengan mengakses data yang relevan, Google Maps dapat mengurangi waktu perjalanan dengan menunjukkan rute tercepat. Machine learning juga dapat menganalisis perkiraan harga perjalanan, mengakurasi lokasi penjemputan, mengoptimalkan rute terpendek, dan mendeteksi penipuan. Program seperti ini sangat bermanfaat untuk pelayanan transportasi online. Kesimpulan, machine learning dianggap sebagai sebuah teknologi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Dapat melatih kemampuan yang berhubungan dengan teknologi canggih, termasuk machine learning. Dengan demikian, posisi pekerjaan banyak orang dapat terselamatkan dan bahkan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya. Baik, terima kasih hasil paparan yang sudah saya sampaikan mengenai machine learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf.